berdiri di situ. Bocah tua, lepasin tangan lo. Kalian belum bayar. Gua aja belum diminta ganti rugi mental. 4 orang makan lebih dari 200 roti kukus. Masih bilang nggak enak. Iya, masa masih mau mukulin orang? Nggak habis-habis ya. Itu kan uang jerih payah gue. Dikasih muka malah nggak mau, gua bangsat. Itu pendekar lampu ikan budaya. Lo siapa bangsat? Berani ikut campur urusan gua? Aku Niasari, pewaris aliran Bhinneka. Lo makan enggak bayar, lukai orang di jalanan. Pasti gue urusin. Cari mati, gua... Gebukin dia. Kalian ini emang perlu digebukin. Ayo teman-teman. Wah, Nona. Gua nggak berani lagi, nggak berani lagi. Nona, nggak berani lagi, nggak berani lagi. Kalau ada next time. Enggak. Pergi. Langsung pergi. Langsung pergi. Oke. Terima kasih. Cewek ini, walaupun galak dan garang, tapi prinsipnya sangat benar. Cocok banget buat mendidik Rian Hartono yang bandelnya minta ampun. Mita Hartono, Rian Hartono sudah mengusir 8 guru privat. Cewek ini bisa nggak ya? Dia deh. Nia, sekarang lo udah jago ya. Cuma sebentar Jacob nggak ngawasin lu langsung bikin masalah besar lagi. Malam ini lu nggak dapet daging. Jacob pasti nggak tega biarin gue kelaparan. Gue udah cium aroma paha AM. Hidung lu tajam banget kayak anjing. Cium pun nggak boleh makan. Tiap hari bikin masalah. Gua udah hampir nggak tahan. Cepetan naik mobil. Nggak mau. Cepetan. Kalau mau balas dendam, serang gue aja. Jangan ganggu anak kecil. Anda salah paham. Nona Nia, ibu kami, ingin mempekerjakan Anda untuk mendidik anak lelaki kami. Sekarang sudah zaman apa lagi? Hah? Kalian masih mau muridku jadi menantu kalian. Jangan harap. Bawa dia ke sini. Kamu main-main apa ini? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Keluarkan aku dari sini. Anak saya, Rian Hartono. Sangat nakal. Makanan harus disuapi. Baju harus dibantu pakai. Buku? Sama sekali tidak dibaca. Saya sudah tidak tahu tuh harus bagaimana lagi. Saya harap Nona Nia membawanya kembali ke kuil di gunung. Latih dia selama 1 bulan. Soal bayarannya, bagaimana kalau 11 juta? 11 juta? Aku tidak mau pergi. Nanti kalau aku tuh keluar, aku habisi kalian. Ibu Mita, murid kecilku ini sehari-hari suka usil, tidak punya keahlian yang nyata. Mungkin tidak sanggup memikul tugas berat ini. Anda terlalu rendah hati. Nona Nia hari ini bertindak membela orang. Pasti punya kemampuan sejati. Tolong terima pekerjaan ini. Kami yang menjalani kehidupan spiritual selalu ingin memperbanyak jodoh baik. Anak ibu Rian ini dengan murid kecilku ini sepertinya ada sedikit jodoh. Kalau Anda memang bersikeras, saya terpaksa menyanggupi. Biarkan murid kecilku ini mencobanya. Aku bukan demi uang loh. Ibu Mita, kalau aku bertindak bisa keras loh. Silakan bertindak. Serahkan padamu. Baik, kalau begitu pekerjaan ini akan kuterima.
tempat tinggal manusia? Tempat ini memang sederhana, tapi aku yang tinggal di sini mulia. Tolong perbaiki dirimu dengan baik. Jangan bicara sembarangan. Berani-beraninya mengatur aku. Dengan kemampuanmu, mau mendidikku. Rian Hartono. Ada apa panggil aku? Kamu hampir membunuhnya. Aku sarankan kamu segera minta maaf padanya, supaya kamu nggak perlu menderita. Cuma seekor ikan. Aku nggak peduli. Kamu itu guru privat yang dikirim ibuku untuk ngurusin aku. Nggak tahu diri. Ayahku orang terkaya. Sekarang cari mobil untuk antar aku pulang. Aku kasih kamu 10 juta. Orang yang nggak tahu sopan santun nggak bisa berdiri. Sekarang aku bakal pukuli kamu sampai kamu tahu sopan santun. Aku peringatkan kamu, aku jago taekwondo. Juara nasional, dia pelatih pribadiku. Awas ya. Aku nggak peduli siapa pelatihmu. Ibumu menyuruhku mendidikmu. Jadi patuhi aku dengan baik. Kamu berani menyentuhku? Jangan kira karena kamu cewek aku nggak akan balas. Kata Jacob, latih binatang perlu dipukul sampai tunduk sekaligus. Biar nggak lupa siapa bosnya. Kamu, aku nggak bisa lawan kamu. Tapi lari, aku pasti lebih cepat. Mencakup langit dan bumi, memelihara semua makhluk. Cuma tikus sawah, mau kabur dari penglihatanku. Niasari terkutuk. Tunggu aku pulang, aku akan panggil 800 bodyguard. Pasti aku gebukin dia sampai terbang. Mau gebukin siapa? Niasari, tunggu saja. Aku pasti akan buat kamu nangis minta aku pulang. Rian, mulai sekarang ikuti jadwal belajar yang sudah aku buat. Belajarlah dengan baik. Kalau tidak, awas pantatmu. Niasari, kamu tunggu saja. Aku pasti akan membuatmu menangis dan memohon agar aku pulang. Niasari, kalau tidak bisa mengalahkanmu, setidaknya aku bisa mengerjaimu. Jebakan yang begitu rumit ini, si kampungan Niasari pasti tidak akan menyadarinya. Bau banget, Rian. Aku salah. Aku tidak akan berani mengaturmu lagi. Kumohon pulanglah. Benar saja, dia tertipu. Niasari. Bunia. Niasari. Bunia, aku terluka. Cepat tolong aku. Niasari. Bunia. Niasari. Bunia. Bunia, cepat masuk ke sini. Aku sudah terluka, tahu. Cepat ke sini. Dia kenapa tiba-tiba memanggilku Bunia? Kamu kan guru privat yang diundang ibuku untuk mengajarku. Kalau aku sampai celaka, bagaimana kamu bertanggung jawab?
Ada yang jangkalah kalau tiba-tiba berubah. Kenapa kamu belum juga masuk? Cepatlah. Tante Mita, kenapa Tante datang? Apa Tante datang untuk menjemput Rian pulang? Bu. Sial. Nia Sari, aku pasti akan menghabisi kamu. Aku menang. Aku salah jalan, aku minta tarik langkah. Kalah ya sudah, tidak boleh tarik langkah. Konsol game, boleh aku main sebentar? Boleh saja. Konsol game ini bisa kuberikan ke kalian semua. Tapi aku punya satu syarat. Syarat apa? Kalian harus bantu aku menghajar seseorang. Siapa? Siapa? Ikut aku, nanti kalian tahu. Nia, Sari, walaupun kamu hebat, tidak akan bisa melawan kami yang banyak. Sekarang pasti kamu nangis-nangis minta aku pergi. Musuhmu adalah musuh kami. Kami pasti bantu kamu melampiaskan kekesalan ini. Betul, kepanku sebesar karung pasir, bukan main-main. Baik, ayo kita pergi. Nia, Sari. Itu dia, serang dia. Sudah dapat bala bantuan. Betul. Mereka sudah kubeli. Hari ini akan kuperlihatkan padamu kekuatan uang. Serang dia. Kalian mau apa? Halo Kak Nia, Kenapa kalian berani berbuat onar di rumahku? aku juga nggak tahu kalau ini rumahmu. Iya betul, aku nggak tahu yang kami gebukin itu Kak Nia. Kalian kenal dia? Kak Nia itu, tahun lalu dia usir 7-8 maling semangka, lalu dilempar ke jamban. Pakai kapak itu, lawan serigala sendirian. Aku lihat sendiri, Kak Nia tebas sekali pakai kapaknya. Seluruh hutan penuh bulu serigala. Kita kan banyak, takut apa? Asal kalian berani mulai, aku kasih kalian masing-masing 1 juta. Kalian berani pukul aku? Enggak. Perutku sakit, aku duluan ya. Ibuku manggil pulang makan. Jangan pergi. Kalian balik, jangan tinggalin aku. Wah, jadi jagoan ya. Sudah belajar cari bala bantuan ya. Sayangnya, kakakmu ini jagoan desa. Kamu, jangan mendekat. Mau mulai pukul dari mana ya? Kak Nia yang terhormat, mulai sekarang, aku Rian Hartono pasti nurut semua perintahmu. Nggak akan membantah. Gunung Mulia ini pemandangannya memang indah sekali. Pantas saja bisa membesarkan Nia. Gadis yang begitu cerdas ini. Memang cantik. Cuma jalannya agak susah dilalui. Tidak jauh lagi kita sampai. Bu Mita, ayo kita jalan. Renungan di malam sunyi. Oleh Taye, Libai. Dinasti Tang Cahaya. Bulan menyinari depan tempat tidurku. Kusangka embun beku di tanah. Aku menengadah memandang bulan, lalu menunduk merindukan kampung halaman. Rian ternyata sudah mulai belajar. Mama, akhirnya Mama datang menjemputku. Halo, Bu. Mama, silakan duduk. Silakan duduk. Iya, Mama silakan duduk. Anak baik. Rian, jangan main-main. Diam keluar. Kamu. Bu pasti haus setelah perjalanan jauh. Nia, kamu sudah bekerja keras. Mama, makan mentimun. Pak Hendra, Bapak juga makan mentimun. Aku juga dapat.
Mama, mentimun ini aku yang petik sendiri. Seger banget. Beneran? Beneran, kamu sudah bisa bekerja, bahkan mau makan sayur sendiri. Bagus. Aku mau makan daging. Dakak gigi syok ke pacing. Aku nggak si. Rian, makan sayur itu bergizi. Aku nggak mau. Nggak mau ya sudah, nggak usah makan sayur. Nia mengajarnya sangat baik. Nia, sekarang Rian sudah jadi anak yang tertib, sopan dan mengerti. Ini membuktikan kamu sudah bekerja keras. Awalnya kami janji gajimu 5.000 sebulan. Ini 10.000. Kamu terima saja, karena hasil kerjamu bagus. Wajar kalau dapat 2 kali lipat. Bu, aku menerima pekerjaan ini. Pertama, untuk berbakti kepada guruku. Kedua, untuk berbuat baik menumpuk kebaikan. Aku tidak boleh menerima uang lebih. Lagi pula, Rian Hartono belum sepenuhnya berubah baik. Aku merasa tidak pantas menerimanya. Anak baik. Kalau begitu, bisakah kamu mengawasinya 1 bulan lagi? Apa? Tidak. Strategi. Kabur adalah strategi terbaik Aceh, TV konsol game, aku datang. Mau kabur lagi? Aku memang mau kabur. Memang kenapa? Kalau berani, bunuh aku. Nggak tahu ibu kenapa. Maksa aku belajar tata krama. Nggak bisakah dia cuekin aku aja? Ada yang perhatiin itu beruntung banget. Aku mau perhatiin malah nggak ada. Kalau gitu ibuku kuberikan aja deh, lagi pula dia sangat suka padamu. Nggak tahu diri. Kembalikan tasku. Gimana caranya aku turun? Aku benci kamu. Bram Raja, berdiri, lihat aku langsung kabur. Aku ada urusan sama kamu. Dari awal ku beritahu aku nggak berani bantuin kamu lawan Niasari. Semua gara-gara Niasari itu keterlaluan. Masa nggak pengen nakalin dia sekali? Kita ini laki-laki. Masa mau diinjak-injak sama cewek? Sudahlah, dia Niasari bukan wanita biasa, dia itu monster. Di desa ini ada nggak yang seram-seram? Ada. Yang bikin orang ketakutan setengah mati? Yang seram orang tua bilang di kolam belakang gunung ada monster khusus makan anak-anak. Mana ada monster di dunia ini, tapi buat nakutin Niasari? Pas banget ibuku titipkan aku padanya, pasti dia bertanggung jawab atas keselamatanku. Kamu bilang aja gitu sama dia. Kalau berhasil, nanti ku beri kamu uang. Nia, ada masalah besar. Kemarin malam aku melihat fenomena langit dan menemukan bahwa di kolam di belakang gunung ada getaran aneh. Bagaimana keadaan kalian berdua? Baik-baik saja. Tidak ada keanehan apapun. Jaga baik-baik si Rian itu. Jangan biarkan dia mendekati kolam di belakang gunung. Itu yang disegel itu. Ya, Jacob, tenang saja. Nia. Ada apa? Rian bilang mau kabur. Dia pergi ke arah kolam di belakang gunung. Sial, tim sana ada. Aku akan bersembunyi di sini. Begitu Niasari muncul, aku akan melompat dan menakutinya. Siapa tahu kau benar-benar khawatir atau cuma mau menjebakku keluar? Aku sengaja nggak mau keluar, biar kamu ketakutan. Rian. Nia. Rian pergi ke arah kolam itu. Jangan-jangan di sana benar-benar ada. Kenapa dia malah ke sana? Jangan-jangan di sana benar-benar ada monster pemakan manusia. Ayo kita kabur. Kalau takut, cepat-cepat pulang saja. Aku pasti akan menemukan Rian.
Rian! Cepat kembali. Benar saja dia datang. Dia tetap khawatir padaku. Monster pemakan manusia apa? Itu cuma bohongan buat orang desa kayak kalian. Rian! Rian. Rian. Rian, kamu di mana? Bahaya, cepat kembali. Rian. Ternyata dia benar-benar khawatir padaku. Bagaimana kalau... Apa-apaan ini? Rian Hartono dalam bahaya. Cepat kembali. Niasari, kamu bagaimana? Nanti saja bicaranya. Lari cepat. Langit dan bumi, Xuanzong. Segala energi, akar utama. Rian Hartono. Jangan bergerak. Tempelkan ini nanti baik-baik saja. Rian Hartono, kamu kan laki-laki sejati. Masa bisa ninggalin Niasari? Lalu kabur sendiri? Sial Jacob tidak ada di sini. Aku khawatir tidak bisa tahan. Kecuali Meg. Makhluk jelek, kalau mau makan, makan aku dulu. Rian Hartono. Kalau mau pukul ikan, pukul kepalanya. Rian. Kebijaksanaan dan kesucian demi kekuatan yang ada. Nia, kamu banyak mengeluarkan darah. Kok dingin sekali ya? Tolong. Bising banget. Nia. Nia, sekarang giliran Rian yang merawatmu. Kenapa? Kamu meracuni minuman ini? Iya, betul. Racun yang sangat mematikan. Minum sedikit saja, kamu langsung tewas. Nasinya belum pesel. Aku tidak pernah belajar memasak. Lain kali pasti bisa.
jangan sok-sokan. Aku cuma mau berterima kasih karena kamu sudah menyelamatkan nyawaku. Masalah antara kita belum selesai. I say, ayo coba kalau berani. Ibu Mita, tenang saja, Tuan Rian di desa kami baik-baik saja. Apa? Anda mau menyumbang uang untuk memperbaiki jalan kami? Kalau begitu, atas nama seluruh warga desa, saya ucapkan terima kasih. Semakin lama aku lihat Nia, semakin aku suka. Aku ingin mengangkatnya sebagai anak angkat. Secara prosedur, Istri orang terkaya ini ternyata ingin mengangkat Nia Sari sebagai anak angkat. Kalau keberuntungan besar ini jatuh ke kepala anakku. Pak Mandel. Baik, tenang, serahkan saja pada saya. Lili, mau nggak tinggal di villa besar, pakai baju merek terkenal, hidup enak di kota? Iya, aku mau, iya. Iya. Kalau begitu, kita berdua harus merebut keberuntungan besar ini. Untuk kita. Mulai hari ini, kamu harus sering-sering muncul di depan Tuan Rian. Pastikan kamu dapat simpatinya. Aku harus menggeser Nia Sari dan hidup mewah. Nia, Rian. Lily, kok kamu datang? Tapi Mandel ada pesan. Aku bikin sirup lokwat lembut. Ditanam sendiri di Kota Lestari, manis dan segar. Kebetulan lewat, jadi kubawakan. Masih dingin ya lo? Cuaca panas. Aku sengaja dinginkan pakai air sumur. Tanganmu kenapa? Untuk bikin sirup buatmu. Waktu memetik lokwat, tanganku tergores ranting. Tadi bilangnya cuma kebetulan lewat. Kok sekarang jadi sengaja dibikin buat Rian? Ngapain kamu mempersoalkan itu? Yang penting Rian suka. Coba cicip, kalau kamu suka, aku antar tiap hari. Kamu baik banget. Kalau gitu, aku nggak sungkan ya. Anak kota memang mudah dibodohi. Nia Sari, kamu akan tersingkir. Kan kamu yang banyak kerja. Aku baik hati memberimu minum. Itu khusus kubuat untukmu. Kamu habiskan semuanya. Lalu Rian Hartono minum apa? Lily, kamu tahu kalau di halaman ini ada aku dan Rian Hartono. Kamu tidak mungkin hanya bawa satu mangkuk, kan? Iya, kamu tidak mungkin cuma bawa satu mangkuk, kan? Tapi mungkin aku lupa membawanya. Tidak apa-apa. Aku pulang dulu, masak lagi, lalu antar ke sini. Menurutku, beli saja yang baru. Maksudmu apa? Lokwat di dalam sirup ini semua aku petik satu persatu. Itu aneh. Lokwat baru matang di bulan Juni. Ini baru hampir Mei. Kok sudah bisa dapat buah sebesar ini? Jangan-jangan tanah keluarganya sangat subur. Barang yang ditanam langsung bisa matang. Kamu ternyata bohong padaku. Kukira kamu orangnya baik. Aku juga bermaksud baik. Aku takut Rian Hartono kepanasan saat kerja, makanya begitu. Kalau kalian tidak menyambutku, aku pergi. Kembalikan mangkokku. Lily, Nia Sari, kamu mau apa? Nia Sari, meskipun aku membohongi kalian, nggak perlu sampai mendorongku kan? Tuan Rian, walaupun Kak Nia sengaja mendorongku, tapi kalian jangan sampai bertengkar karena aku. Lily, apa yang kamu bicarakan? Aku melihat sendiri kamu jatuh sendiri. Mungkin kamu tersandung kayu bakar ini. Jangan salahkan Nia. Memang benar murid yang kubimbing. Sudah mulai berpikir. Aku memang pintar sejak lahir. Apa hubungannya denganmu? Aku tidak akan mengganggu lagi. Bagaimana, Tuan Rian? Sudah jatuh cinta padamu? Semuanya salah Nia Sari. Semuanya jadi berantakan karena dia. Ayah, Nia Sari tidak boleh dibiarkan.
Si gadis sialan itu berani menghalangi rezekiku. Baik, akan kubuat dia tidak kembali selamanya. 1, 2, 3. Nia di mana? Nia, ada masalah besar. Ada apa-apa, Pak Mandel? Ada seorang warga terluka di lereng bukit, hampir tewas. Nia, kamu satu-satunya di desa ini yang bisa pengobatan dan ilmu Tao. Kamu harus menolongnya. Tidak masalah, Pak Mandel. Cepat pergi. Tuan Rian, Anda jangan ikut. Anda tidak bisa apa-apa. Kalau ikut, hanya akan merepotkan. Aku saja yang mengantarnya. Lihat, hari juga hampir gelap. Lili sendirian di rumah. Aku khawatir dengan keselamatannya. Bagaimana kalau begini? Anda temani dia di rumahku. Ini. Cepat pergi, Pak Mandel. Nyawa manusia yang penting. Setelah kamu dijual ke pedagang manusia, tidak akan ada lagi yang menghalangi anakku mendaki tangga sosial. Pak Mandel. Iya, datang. Coba ayam kampung rebus buatanku. Di kota kalian pasti nggak bisa makan yang kayak gini. Jalan di gunung berbahaya. Entah Nia Sari gimana sekarang. Jangan urusi dia. Dia pasti baik-baik saja. Cepetan makan. Keluarga Nia Sari kan miskin. Lebih baik kita tunggu dia pulang, makan bareng. Jangan urusi dia. Dia nggak bakal balik. Maksudmu apa? Nia Sari dalam bahaya. Bu, cepat ajak orang untuk selamatkan Nia Sari. Orang yang terluka di mana? Belok sedikit di depan, langsung sampai. Menyelamatkan orang kok bawa tali tambang. Lebih cocok buat mengikat orang. Kejar. Nia Sari, kamu belum selesai ngajarin aku. Jangan sampai kamu kenapa-napa. Nona kecil, kalau lari lagi om bakal serius nih. Kus lari, bukan karena nggak bisa ngalahin kalian. Guru Jacob bilang, aku harus berbuat baik menumpuk kebaikan. Jangan mudah melukai orang. Aku sarankan kalian jangan berbuat jahat. Kalau tidak, aku nggak segan-segan. Cewek kecil mulutnya besar banget. Sendirian mau lawan kita berdua. Kalau ditambah aku gimana? Kalau ditambah aku gimana? Wah, masih ada satu lagi. Ikat dia juga. Rian Hartono, kok kamu datang? Cepat lari. Yang harus lari itu mereka. Banyak sekali bodyguard. Kita serang lewat anak perempuan ini. Oke? Nggak tahu diri. Jantung dan jiwa. Energi tahu abadi, pergi. Kenapa anak perempuan ini sekuat ini? Cepat lari. Mau lari lagi? Yang paling kubenci adalah para penculik yang cuma berani ganggu anak-anak. Serang. Nggak usah terlalu berterima kasih padaku. Aku juga terutama ingin membasmi kejahatan untuk rakyat. Menyelamatkanmu cuma bonus. Ya sudah. Walaupun tanpa kamu, aku juga bisa mengalahkan mereka. Tapi untuk hal ini, anggap saja kamu sedang berbuat baik menumpuk kebaikan. Sudah. Bawa mereka berdua untuk diadili. Kalau ada yang bertanya, katakan saja aku melakukan perbuatan berani. Tahu ini sudah berjamur semua. Bau lagi? Ini tahu rambut tradisional dari Kota Lestari. Wanginya enak banget. Coba makan, langsung diam.
Tahu rambut tradisional Kota Lestari sudah datang. Kok nggak bau lagi? Coba kamu cicip. Enak banget. Enak banget. Waktu ada yang baru datang ke desa ini. Bilang mati-matian nggak mau makan masakanku. Tapi sekarang, tiap hari abalone sama teripang. Tiap makan jamur matsutake sama wagyu, aku udah bosen dari dulu. Sesekali ganti rasa juga enak kok. Ngomong-ngomong, nanti aku ajak kamu pulang ke rumahku. Coba masakan keluargaku. kamu mau bawa aku pulang? Bukannya kamu yatim piatu? Jacob kan lagi nggak ada. Rumahku ya rumahmu. Jangan salah paham ya. Aku cuma lihat kamu kesepian aja. Kasihan aja. Nia. Mandel. Nia. Mandel. Nia ya? Paman dibikin sengsara banget sama si penjual orang itu. Kamu bilang kenapa aku percaya omong kosong mereka sih? Kukira benar-benar ada warga yang terluka. Kamu bilang Nia Sari hampir celaka. Aduh, ini semua salahku. Cih sok suci. Kasih kesempatan orang untuk berubah. Karena aku baik-baik saja. Aku maafkan. Kasih dia kesempatan untuk jadi orang baik. Mandel. Aku maafkan kejadian tadi malam. Kebenarannya tidak penting. Yang penting penculik anak sudah ditangkap. Ini. Sampai di sini saja. Benar. Makasih ya Nia Sari. Tapi, kalau kejadian jahat seperti ini terulang lagi melakukan kejahatan, aku pasti usut tuntas. Iya, semua ikut Nia Sari. Dia hampir celakakan Nia Sari, jangan dilepaskan begitu saja. Tunggu dulu. Gak enak kalau cuma makan dendengmu tanpa balas budi. Tunggu ya. Rian, Hartono, ini apa? Jongkok. Hah? Jongkok. Rendahin lagi. Lebih rendah lagi. Ini minyak rambut yang kubawa dari kota. Ya, kuolesin sedikit buat kamu. Sebagai ucapan terima kasih atas dendeng yang kamu kirim. Sudah, berdiri. Barang dari keluarga Hartono, keluarga terkaya, pasti barang bagus. Kok baunya manis banget? Sudah, kamu pergi saja, cepat pulang. Kami tidak antar. Baik. Rian, Hartono, kamu ngapain lagi? Nanti aja lihat sendiri. Anak kecil memang mudah ditipu ya. Urusan penculik anak cuma butuh sepotong daging asap. Aduh, barang-barang di kota ini kok lengket banget ya. Kayak madu. Aduh, sakit banget. Rasanya kayak disengat lebah. Bangsat. Beneran madu, kau brengsek. Mandel menari di lapangan tidak akan selincah ini. Siapa suruh dia ganggu kamu? Cuma iseng-iseng aja kok. Lain kali jangan lagi ya. Lihat gimana kalau kena sengat lebah sampai mati. Cuma lebah doang seseram itu ya. Madu asli Kota Lestari emang manis banget. Kamu ini jahat banget. Lain kali harus berbuat baik, menumpuk kebaikan. Ngerti kan? Lihat Mandel menggeliat-geliat di kebun. Lari lagi ke dalam rumah.
Mukanya penuh bentol-bentol. Lihat-lihat lebah itu mau nyengat pantatnya ya Pocococa. Aduh, pelan-pelan dong. Ayah, bukannya Nia Sari bilang nggak akan mempermasalahkan? Kok dia main curiga dan nakalin kamu? Mana aku tahu si Rian Hartono itu. Dia jahat banget. Bisa-bisanya dia naruh madu di kepalaku. Coba bayangin kalau kabar ini nyebar. Mana muka mandel lagi. Nia Sari si gadis kurang ajar itu. Deket banget sama Rian Hartono. Ayah, apa aku masih bisa jadi anak angkat di keluarga orang terkaya? Nia Sari, kamu halang-halangi rezekiku. Kamu berani-beraninya nakalin aku. Aku nggak bakal lupa ini. Ini apa? Herbisida konsentrasi tinggi. Besok kamu pergi ke kebun sayur Nia Sari. Pura-pura bantu dia menyiram sayurnya. Cari waktu yang tepat untuk memasukkan benda ini ke dalam penyiramnya. Nggak sampai 3 hari, tanaman sayurnya pasti mati semua. Kalau sampai ketahuan, Bilang saja kamu tidak sengaja menumpahkannya. Kamu kan cuman seorang gadis kecil. Dia pasti malu marah-marah sama kamu. Dia juga cuma bisa terima saja kerugian ini. nanti kalau keluarga Nia Sari kelaparan, Tuan Muda Rian Hartono pasti akan datang ke rumah kita. Nanti kamu jalin hubungan baik dengan Tuan Muda Rian Hartono, putri angkat keluarga terkaya ini. Bukankah itu akan jadi milikmu? Nia, ayahku pulang kemarin, lalu merenung, merasa urusan penculikan anak itu sungguh merasa bersalah padamu. Menyuruhku datang bantu kalian. Tunggu dulu. Urusan keluargaku tak perlu kau bantu. Lagi pula, Kak Nia masih ada aku. Tidak apa-apa, kebun kalian ini luas, tidak sanggup mengurus semuanya. Aku bantu siram ya. Tidak usah, aku sendiri. Menyiram pakai penyiram. Penyiram ini tidak sebesar punyaku di rumah. Jangan kira karena aku dari kota, lalu tidak tahu apa-apa. Lily, penyirammu ini lumayan baru ya? Kenapa waktu di rumahmu dulu kok tidak pernah kulihat kamu pakai? Enggak usah, aku bisa sendiri. Menyiram pakai semprotan. Semprotan ini nggak segede punyaku di rumah. Jangan kira karena aku dari kota, lalu aku nggak tahu apa-apa. Lily. Semprotanmu ini lumayan baru ya? Kok waktu itu di rumahmu nggak pernah kulihat kau pakai? Baru beli. Bibit sayuranku ini sangat berharga, nggak butuh air lain. Semuanya pakai air sumur. Memangnya bedanya apa? Beda jauh, tahu. Kok ada bau pestisida? Aku baru ingat, ada urusan di rumah. Aku duluan ya. Piadri, kurasa kau bukan mau membantuku, tapi mau mencelakai kami, ya? Kok ada bau pestisida ya? Aku tiba-tiba ingat ada urusan di rumah, aku duluan ya. Berdiri, kurasa. Kamu bukan mau membantuku, tapi mau mencelakai kami, ya? Herbisida kuat. Katanya kalau dosisnya besar bisa bunuh bibit sayur. Lily, kamu benar-benar jahat. Kamu mau biarkan kami mati kelaparan. Aku tidak sengaja salah ambil. Kukira itu cairan nutrisi. Kamu sudah berumur segini, tapi huruf saja tidak bisa baca. Kalau ini benar cairan nutrisi, kenapa kamu tidak siram di ladangmu sendiri? Lily, katakan padaku apa mandel yang suruh kamu celakai kami? Bukan, aku cuma salah ambil saja. Masih ngotot ya? Coel, aku self-dead. Jangan kira aku tidak tahu. Ilmu aliran bhinekamu hanya boleh digunakan pada orang jahat. Gurumu, Jacob, berpesan berulang kali untuk berbuat baik menumpuk kebaikan. Kamu dan Mandel terus-terusan mencelakai kami. Masih bukan orang jahat? Benar. Kalau begitu, gunakan jimatmu untuk menghadapinya.
Kamu mau apa? Kamu pembohong ulung, menyimpan niat jahat. Bagaimana aku bisa membiarkanmu? Basmi iblis, ikat kejahatan, selamatkan ribuan orang. Pergi! Apa yang kamu lakukan padaku? Ini mantra kebenaran. Mulai sekarang, setiap kali kamu berbohong, wajahmu akan tumbuh satu jerawat. Kamu ngomong kosong, aku tidak pernah berbohong. Besar dan merah, jijik banget. Nia, Sari, aku cuma salah kasih larutan nutrisi. Kau malah pakai jimat jahat begini untuk menyiksaku. Aku berkata jujur, aku tidak pernah berniat jahat pada siapapun. Kalau mau wajahmu pulih seperti semula, pergilah ke stasiun radio dan katakan semua kebenaran. Awas wajahmu rusak permanen. Kalau kamu mau wajahmu kembali seperti semula, pergilah ke stasiun radio dan katakan semua kebenaran. Awas wajahmu rusak. Apa dia akan mengaku? Tentu saja, dia mengaku sebagai bunga desa. Wajahnya adalah hal yang paling dia pedulikan. Kupet sekarang milik nenek Li tahun lalu aku yang meracuninya. Karena dia ketahuan aku mencuri kurma miliknya. Sudah kuduga dia yang melakukannya. Dasar jahat. Traktor Paman Zhang, aku yang merusaknya. Siapa suruh dia mau bersaing dengan ayahku untuk posisi mandel? Dasar anak kurang ajar, diem. Dengar dulu, ayah, jangan pukul aku lagi. Apa urusan menyelipkan kacang babi ke dalam teh Tante Wang juga harus kukatakan? Dengar. Ayah, jangan pukul aku lagi. Kamu mau aku ceritakan juga soal menyembunyikan kacang babi di teh Bibi Wang? Wah, bengkak karena sengatan lebah kalian dan jerawat di wajah sudah sembuh semua. Mau cari masalah lagi? Aduh, Nia Sari. Kamu harus mengampuni kami. Katakanlah tulang-tulangku ini sudah tidak berarti. Tapi bagaimana dengan Lily? Dia baru berusia 15 tahun. Kalau wajahnya rusak, orang-orang akan bergosip bagaimana dia bisa hidup nanti. Kalian berdua lebih tua dariku. Kalian bersujud ingin merusak pahalaku? Cepat bangun. Aku tahu aku salah. Ini semua karena aku sebagai ayah yang tidak becus. Kumohon, lepaskan mantra dari tubuh Lily. Dia sekarang sudah tidak bisa bicara lagi. Kalau yang mau dikatakan itu kebenaran dan kebaikan, apa yang perlu ditakutkan? Menurutku sih, cuma takut jerawatan kalau bohong. Aku salah. Aku bukan manusia. Asalkan kau mau membebaskan Lily, nyawa tua ini sekarang juga akan kubayar padamu. Tenang. Ayah, jangan lakukan hal bodoh. Nia harus bisa memaafkan kalau bisa memaafkan. Lily sudah dapat balasannya. Sudahlah, jangan dipermasalahkan lagi. Ya, kita kan sering bertemu. Lupakan saja. Mandel juga sudah merugikan kalian. Kalau mau memaafkan, kalian saja yang memaafkan. Nia nyaris diculik oleh penjual orang. Nia, kamu tidak bisakah kamu memberi kami jalan hidup? Nia, kamu gak bisa kasih kami jalan hidup, ya? Kalian sendiri yang berbuat jahat, kok malah menyusahkan Nia? Kita kan tetangga, ngapain sampai segitunya? Nia, dengerin nasihatku. Urusan ini udahlah, lupakan saja. Tetangga dekat lebih baik dari saudara jauh. Mereka mau berubah, kita jangan terus menuntut. Aku bisa batalin kutukannya. Tapi, ada 3 syaratnya. Oke, katakan, akan kulakukan semuanya. Pertama, kalian berdua harus datangi rumah-rumah ke semua yang pernah kalian sakiti untuk minta maaf. Ganti rugi, minta maaf. Ganti, semua diganti, semua dibayar. Mulai sekarang, kamu dan Lily harus menyapu dan memungut sampah di desa, menebus kesalahan dengan perbuatan baik. Berbuat baik, menumpuk kebaikan. Kenapa? Aku kan cuma... Baik. Aku memungut sampah, aku menyapu. 3. Kalau hal seperti ini terjadi lagi nanti,
Aku akan menegakkan keadilan. Tidak berani lagi. Tidak, katanya tidak akan berani lagi. Tidak akan berani lagi. Kebijaksanaan yang jernih, pikiran dan hati yang tenang. Lepas. Sudah. Nia, pamannya mana? Kejadian seperti ini tidak boleh terulang lagi. Baik. Mereka sudah pergi. Aku kasih tahu kabar baik. Apa? Mamaku bilang dia memutuskan untuk mengangkatmu secara resmi. Begitu ya? Mulai sekarang kamu jadi anak yang punya ibu dan ayah. Nia, tahukah kamu bahwa kamu adalah bintang sendiri dalam takdir lahir? Ditakdirkan seumur hidup untuk hidup sendiri sampai akhir. Hanya dengan banyak berbuat baik menumpuk kebaikan, baru bisa menemukan jodoh yang baik. Mengerti, nak? Aku benar-benar bisa punya keluarga. Kamu ini suka menolong orang. Mengajariku jadi orang yang baik. Memang orang baik dapat balasan yang baik. Mama bilang, dokumen adopsi hari ini bisa dikirim. Nanti kita jadi satu keluarga. Nia Sari bikin kita dipermalukan seperti ini. Kita nggak boleh biarin dia gitu aja. Papa pasti nggak bakal biarin dia. Lihat. Ibu Mita Hartono benar-benar mau mengadopsi Nia Sari. Jangan sampai dia berhasil. Kalau si gadis itu masuk keluarga terkaya, masa depan kita bakal suram. Papa, kamu harus cari cara. Anak angkat keluarga terkaya harusnya aku. Ayah, kamu harus cari cara. Anak angkat keluarga terkaya harus aku. Tentu saja. Ayah masih menunggumu membawaku hidup enak. Tapi Rian Hartono sekarang sangat membenciku. Kita harus bagaimana? Kartu keluarga Nia Sari masih disimpan di lemari. Cukup dengan satu api. Kebakaran di sana. Cepat pergi. Terima kasih, semuanya api sudah padam. Tadi, aku sedang merokok lintingan di rumah, tak sengaja membakar lemari arsip. Untungnya, langit menurunkan hujan. Selain itu, tidak ada masalah lain. Kami juga baik-baik saja. Terima kasih atas perhatiannya. Sudah bubar ya. Mandel. Katanya ibuku mengirim dokumen ke desa. Apakah Bapak menerimanya? Sudah diterima. Wah, sayangnya dokumennya bersama lemari arsip ini ikut terbakar habis. Apa? Itu kan perjanjian adopsi Nia Sari. Tidak apa-apa. Nanti aku minta Mama kirim lagi. Selesai urusannya. Sekarang Nia Sari, dia tidak punya identitas. Dia tidak ada kartu keluarga. Mau mengurus adopsi kayaknya tidak bisa. Iya. Lagi pula, meski pergi ke kota untuk mengurus ulang, kayaknya butuh waktu sebulan. Apinya cuma membakar dokumen. Kebetulan banget ya. Lalu dokumen kartu keluarga orang lain? Ada di lemari lain, semuanya baik-baik saja. Kok cuma barang-barang Nia Sari yang terbakar? Barang-barang Nia Sari. Kalian sengaja ya? Tuan Rian Hartono, kebakaran ini bisa menelan korban jiwa. Masa kamu sembarangan bicara? Kalian sengaja ya? Rian Hartono, kebakaran ini bisa menelan korban jiwa. Masa kamu bisa bicara sembarangan, Ci? Kalian cuma menendam. Tidak rela melihat Nia hidup bahagia. Menurutku, kalian memang sengaja.
Jacob benar. Aku adalah bintang sendiri dalam takdir lahir. Tidak bisa diubah. Kupikir aku seakhirnya punya rumah. Nia. Nia Sari, ngapain kamu membereskan barang-barangku? Jacob bilang, aku adalah bintang sendiri dalam takdir lahir, ditakdirkan untuk sendirian seumur hidup. Lagi pula takdirku memang buruk. Kamu terlahir kaya raya. Cepat-cepat pulang ke kota dan berkumpul dengan keluargamu. Bagaimana kalau gara-gara lama bersamaku takdirmu jadi ikut buruk? Omong kosong. Bukannya Jacob bilang, asalkan kamu berbuat baik menumpuk kebaikan takdir bisa diubah. Berbuat baik menumpuk kebaikan buat apa? Surat keterangan domisili saja tidak bisa dilindungi. Halo, kamu tahu aku harus makan cabai setiap kali makan? Pertama kali aku makan cabai sampai muntah. Kedua kalinya alergi sampai dirawat di rumah sakit. Ketiga kalinya nyaris tewas. Tapi aku ngidam. Aku sangat suka rasa cabai. Kenapa sekarang kamu makan cabai tidak apa-apa? Sebenarnya kamu mau bilang apa? Waktu itu ibuku, demi membantuku menyaring cabai jenis mana yang bermasalah, dia sendiri membongkar semua buku medis, lalu mencoba lebih dari 100 jenis cabai. Sampai setiap hari mencret. Akhirnya ketahuan aku hanya alergi terhadap 1 jenis cabai itu. Lihat sekarang aku hanya perlu menghindari 1 jenis cabai itu saja. Yang lain bebas dimakan. Aku masih tidak mengerti. Sekarang setiap kali aku makan cabai, aku jadi ingat betapa ibuku menyayangiku. Keluarga adalah orang yang akan mengubah takdir satu sama lain. Nia Sari, selama ada kami di sini, kamu bukan bintang sendiri dalam takdir lahir. Ibu, proses adopsi Nia Sari bermasalah. Tenang, ceritakan pelan-pelan. Baru saja ada telepon dari desa, katanya data kependudukan Nia Sari terbakar habis. Kemungkinan urusan adopsi ini tidak bisa dilanjutkan. Ada lagi, saya dapat kabar keluarga kepala desa sepertinya sengaja menyulitkan Nia Sari dan Tuan Rian. Jadi ini bukan musibah alam, tapi ada yang iri. Beritahu pengacara. Segera lengkapi semua dokumen untuk mengadopsi Nia Sari. Sekarang ikut saya menjemput Nia Sari dan Tuan Rian pulang. Baik, Ibu. Berani melawan saya? Dia, Nia Sari, seumur hidupnya tidak akan bisa lepas dari genggaman saya. Ya bisa ilmu sihir pun gimana? Tetap bisa dikendalikan sama kamu. Sayang, tenang aja. Nia Sari, dia nggak bakal jadi anak angkat orang terkaya itu. Ayah akan cari segala cara untuk menempatkanmu di posisinya. Hari-hari indah cuma buat keluarga kita. Mandel, ada mobil nggak dikenal masuk desa kita. Mobilnya kelihatan bagus banget. Mobil apa? Kamu udah cari tahu? Di dalamnya ada cewek, pakaiannya mewah banget. Iya dari keluarga Hartono. Waduh. Mita Hartono, dia kok bisa sampai sini? Suruh orang tahan Nia Sari. Sudah beres? Tenang saja, dia sudah saya alihkan ke bukit belakang. Wah, Bu Mita, kenapa Ibu datang sendiri? Mau menjemput putri saya. Maksudmu Nia Sari? Oh, kebetulan tidak baik nih. Dia tuh kemarin sudah pergi. Katanya mau cari gurunya, Jacob. Nia bukan anak yang tidak bertanggung jawab. Masa iya ninggalin Rian sendirian? Katanya dia kangen sama gurunya, kangen banget. Makanya dia buru-buru pergi.
Bu Mita, sepertinya ibu mau urus itu. Proses adopsinya jadi tidak bisa diselesaikan. Bu, jangan dengarkan omong kosongnya. Mereka menipu Niasari untuk pergi ke gunung mengumpulkan tanaman obat. Dia sama sekali tidak pergi. Mita Hartono. Anda lihat Tuan Muda Rian Hartono ini. Terlalu dalam ditipu oleh Niasari. Niasari sudah meninggalkanmu. Kamu masih belum tahu? Iya, aku melihat sendiri dia pergi. Tidak mungkin salah. Bu, jangan dengarkan mereka. Lalu maksudmu apa? Ini Lili, dia saudara baik Niasari. Anda lihat, karena tidak bisa mengadopsi Niasari, lebih baik adopsi Lili. Aku hanya punya satu anak perempuan, yaitu Niasari. Ibu Mita, Lili ini dibandingkan Niasari lebih pintar. Dan dia adalah seorang anak yang baik dan berperilaku lurus. Benarkah? Yang kudengar bukan begitu. Tante Mita, kalau Anda mendengar desas-desus lalu salah paham padaku, aku pasti merasa sangat tidak adil. Membunuh ayam warga dengan racun, merusak traktor orang, dan memasukkan biji babi ke dalam makanan orang. Apakah ini semua perbuatanmu? Apakah kami telah menzalimimu? Ini... Bukankah ini semua kamu sendiri yang mengatakannya di stasiun radio? Setiap kejadian, mana yang menzalimimu? Bu, dia bahkan ingin meracuni bibit sayuran Nia. Sangat jahat. Kamu benar-benar membesarkan anak yang baik dan berperilaku lurus ya? Kamu benar-benar membesarkan anak yang baik dan berperilaku sopan ya? Bukan. Ibu Mita, ini semua salah paham. Salah paham. Sudah. Masalah kalian berdua, ayah dan anak ini, akan kularang secara resmi. Tempat yang indah dan asri seperti ini tak boleh dikotori oleh kalian berdua. Laporkan secara resmi. Selesai, semuanya selesai. Tante. Kamu kurusan. Apa Rian di rumahku memberi masalah buatmu? Tidak. Dia sih sekarang jadi anak baik. Aku yang jadi tulang punggung keluarga. Xiaoman, Tante datang kali ini ada urusan penting. Maukah kamu menjadi anakku? Kamu benar-benar bisa menganggapku sebagai anak perempuan? Tapi dokumen kependudukanku sudah habis terbakar. Bocah bodoh. Arsip kependudukan sudah kusiapkan untukmu. Asalkan kamu mau, kamu adalah anak perempuanku. Apa aku benar-benar bisa punya keluarga? Kita adalah satu keluarga. Cepat tanda tangani. Harusnya aku yang temani kamu berjemur di bawah terik matahari begini. Ayo, tanda tangani. Atau jangan-jangan kamu bahkan gak bisa tulis nama sendiri? Mau aku ajarin gak? Siapa butuh diajarin sama kamu? Shifuet, aku sudah punya keluarga sendiri. Ibu. Ayo kita cepat pulang makan. Cuma makanan sederhana. Semua saya tanam sendiri. Makanan yang dimasak anak perempuan saya. Bahkan pesta mewah pun takkan saya tukar. Nanti setelah pulang, saya akan menggoreng telur untukmu sendiri. Sekarang saya sudah jago. Anak baik, ayo. Mita Hartono, kemampuan masak saya lebih baik daripada Niasari. Dan kondisi keluarga saya juga lebih baik daripadanya. Anda datang makan ke rumah saya saja. Jika Anda puas, bisakah Anda mengadopsi saya? Kondisi begitu baik, kenapa buru-buru ingin saya jadi ibu angkat? Lagi pula, ayahmu kan masih ada. Kalau ini tersebar, orang akan mengira saya dan dia suami istri. Bukankah ini merusak nama baik saya? Kalau kamu berani mengganggu lagi, kami tidak akan segan-segan. Lili,
Kamu baik-baik saja? Keluarga bukan didapat dengan perhitungan. Hati-hatilah. Ini nih, ikan mandarin fermentasi khas Hui Shang, sup ayam kampung ala Hui Fu, daging babi bercak dari Wannan, daging sapi kuning Kota Lestari, sup asin sehat dengan rebung. Semua adalah masakan paling terkenal di Kota Lestari kita. Coba deh rasain keahlian masakku. Telur orak-arik, yang masak sendiri tuh gua. Kamu beneran bisa bikin satu masakan ya? Hebat banget. Pasti dong. Dulu Rian makannya harus dikejar-kejar buat disuapin. Terima kasih, kamu sudah mendidiknya dengan baik. Ibu, dia emang ngajarin gua banyak sih. Tapi bakatku juga penting. Kok ibu cuman puji dia, nggak puji gua? Enak. Masih ada ruang untuk berkembang. Pulang ke rumah, gua masakin setiap hari. Nia, besok ikut ibu balik ke kota ya. Hidupmu di sini memang sederhana banget. Aku mau tinggal beberapa hari lagi. Selesain kebun sayur, terus pamitan sama warga. Oke, aku menghargaimu. Nanti beberapa hari lagi aku kirim mobil jemput kamu dan Rian. Si Nia Sari itu nggak cuma bikin kamu nggak jadi nona besar, tapi juga bikin aku sebagai kepala desa aja hampir nggak bisa kerja lagi. Pak, aku nggak terima ini. Dia bikin susah. Gua juga nggak bakal biarin dia nikmatin hidupnya. Pak, kita harus gimana? Asal Sirian itu kenapa-kenapa di tempat Nia terjadi sesuatu, seberapapun Ibu Hartono suka sama dia, pada akhirnya pasti bakal bermusuhan sama dia. Seandainya aku tidak minum bubur itu. Aku sudah nggak kakai. Ya, tahan, gila lagi. Kenapa sulit banget buka ya? Kenapa sulit banget buka ya? Nia. Nia Sari, tolongin aku. Nia. Rian. Nia, tolong aku. Nia, tolong aku. Rian. Kamu di mana? Nia. Rian. Rian, kamu di mana? Nia. Rian, kamu pergi kemana? Nia. Rian. Rian. Apa kamu keluar? Mungkinkah mimpi tadi nyata? Rian. Rian. Mungkinkah dia kenapa-napa? Dengan berkah abadi kuasa terwujud. Pergi. Di sana. Ini di mana ya? Nia Sari, tolong aku. Nia Sari, cepat tolongin aku. Rian Hartono, kamu di mana? Rian Hartono, jangan sampai terjadi apa-apa padamu. Kamu adalah keluarga terpenting bagiku. Tolong, ada hantu yang narik kakiku. Rian Hartono. Nia Sari. Aku datang untuk menyelamatkan. Rian. Cepat bangun. Rian, kamu lihat baik-baik. Itu akar pohon. Aku kira itu apa? Tangan hantu.
Bodoh, di dunia ini mana ada hantu. Itu apa? Disebabkan pastinya, begitu kembali ke kota, harus ajak kamu belajar serius. Ini adalah api fosfor, zat dari tulang orang mati yang terbakar sendiri. Mengerti? Benar. Benarkah? Let it see. Kapan aku pernah bohong padamu? Aku bukan karena takut. Aku agak kedinginan, sampai-sampai keluar air mata karena dingin. Oh iya, sudah larut begini, kamu kesini buat apa? Aku dipukul pingsan lalu dibawa ke sini. Siapa ada yang berani lakukan ini? Ada apa? Mandel. Tahu cilik ini cukup banyak ilmunya. Tapi sayang, hari ini tidak satupun dari kalian bisa lolos. Mandel, kau membakar dokumen, menyakiti warga dan menculik Rian Hartono. Mau tambah jadi pembunuh? Sekarang turunkan kapaknya. Menunggu persidangan dengan tenang itu jalan yang benar. Anak kecil saja tahu aturan ini. Kalau kalian mati, maka takkan ada yang tahu aku yang berbuat salah, kan? Kau tidak takut sama ibuku? Paling-paling ku bilang padanya, kalian dimakan serigala saat naik gunung tengah malam. Kalian bikin hidupku susah, maka aku juga akan bikin hidup kalian susah. Jangan bersuara. Sebentar lagi, aku cari kesempatan untuk melumpuhkannya. Sebentar lagi, aku akan cari kesempatan untuk menjatuhkannya. Minggir. Tempatnya cuma segini. Mau sembunyi di mana lagi? Rian Hartono, sebentar lagi aku yang alihkan perhatiannya. Kamu lari ke bawah, cari bantuan orang lain. Nggak boleh. Aku nggak mau pergi. Aku nggak bisa ninggalin kamu sendirian. Dengar kata. Di dalam maupun di luar 3 alam, hanya jalan yang paling mulia. Cepat patuh, pergi. Tipu-tipu anak kecil. Masih berani nakut-nakutin aku di sini? Untungnya bagus. Nah, kapak yang satu ini, lihat apakah kamu bisa menahannya. Jangan sakiti Nia Sari. Rian Hartono, kenapa kamu belum pergi? Setiap kali harus kamu yang melindungi. Aku ini lelaki macam apa? Aku baru saja mau mencarimu. Tadi sangka kamu malah datang sendiri. Nia Sari. Sakit ya, kalau begitu menangislah sekeras-kerasnya. Sebentar lagi, kamu tak akan punya kesempatan lagi. Ini bagaimana bisa? Tuan muda ini punya banyak uang, tapi tidak bodoh. Sudah bangun. Aku hampir mati ketakutan. Kamu sudah tidur seharian. Di mana aku? Ini rumah keluarga Hartono. Mulai sekarang ini rumahmu. Bu. Aku kira, aku tidak akan bertemu denganmu lagi. Sudah. Jangan nangis lagi. Yang penting kamu sudah kembali. Rian Hartono, apakah dia terluka? Aku baik-baik saja. Kalau bukan karena aku dari atas gunung menggendongmu turun, sudah lama kamu dimakan nyamuk.
Waktu gendong kamu turun gunung nabrak. Nah, sekarang kamu berhutang budi besar padaku. Aku juga ingat ada orang di gunung terus nangis sambil teriak, Nia, jangan tidur. Kamu salah dengar. Kalau sudah bangun, tidurlah yang manis di kasur. Lukanya bisa terbuka lagi. Aku nggak mau urusin. Sudah. Biarkan Nia istirahat. Sofia Hartono, kenapa Anda pulang dari luar negeri? Dengar-dengar Rian buat malu di desa. Bawa pulang cewek liar lagi. Ibu pulang dari luar negeri, kok tidak bilang-bilang dulu? Buat apa bilang-bilang? Biar kamu bisa bersiap-siap menyembunyikan gadis liar ini. Itu pun sakit-sakitan. Sungguh sial. Nia terluka karena menyelamatkanku. Nenek, jangan marahi dia. Baru sehari masuk sudah bikin si tuan muda berteriak-teriak pada nenek. Wah, kamu memang jago ya. Halo, Nenek. Siapa nenekmu? Demi mencari muka, cepat juga kamu ganti panggilan. Aturan keluarga Hartono, yang muda bertemu yang tua, harus memberi salam penghormatan. Kamu nggak tahu ini? Aku belum pernah belajar ini. Ibu, ini zaman apa lagi? Aturan-aturan kuno ini nggak usah diterapkan deh. Yang penting Niasari menghormati ibu di hatinya bukannya sudah cukup. Ini aturan dasar saja tidak diindahkan. Kurasa keluarga ini juga nggak usah dipertahankan. Ibu mengangkatnya sebagai anak. Bagaimana kalau nanti dia berebut harta dengan Rian Hartono? Ibu ini tidak waras. Nenek, aku bukan berniat mencari keuntungan. Jika nenek merasa aku akan mengincar harta keluarga Hartono, aku bisa mencari nafkah sendiri. Bekerja untuk mendapat uang. Bicaranya sih enak didengar. Kamu sudah masuk ke keluarga Hartono, berarti kamu mewakili wajah keluarga kami. Tata krama dasar saja tidak tahu, sungguh tidak pantas. Mulai hari ini, kamu belajar aturan dari Hendra. Niasari itu anak yang baik, aku tidak boleh menyusahkannya. Sofia Hartono, aku ini orangnya bodoh, tidak pandai mengajar orang. Sepertinya lebih baik kita urungkan saja. Begitu ya, Indahwati. Sofia Hartono. Kamu yang ajar. Bereskan baik-baik sifat kampungan yang ada pada anak ini. Baik. Saat orang yang lebih tua menuangkan teh, yang lebih muda harus berdiri. Angkat cangkir dengan kedua tangan. Tangan harus mantap. Jangan sampai goyang-goyang. Tanganmu cukup mantap ya. Beban ratusan kilo pun bisa kuangkat. Ini cuma cangkir teh. Masa bisa goyang? Jangan menyela saat orang yang lebih tua berbicara. Minumlah. Sekilas lihat saja sudah tahu, belum pernah mencicipi yang enak-enak. Kelihatan sekali sifatnya yang kekanak-kanakan. Minum teh, hirup aromanya dulu, lalu cicipi sedikit-sedikit. Indah Jawati, kalau haus minum saja, kalau ngantuk tidur saja. Apa susahnya sih? Aduh, Tuan Muda, jangan temani saya di sini, istirahatlah. Baik, kalau begitu kamu lihat dulu. Ibu sudah pulang belum? Belum. Ini? Cepat pergi. Oh, baik. Kamu mau ngapain lagi? Hehe. Keluarkan sedikit wasabi. Indah, Wati cepat sekali sudah pulang. Mamiku sudah pulang belum? Nyonya belum pulang. Aku mau lanjut mengajarinya sopan santun. Ajaranmu juga biasa aja. Misalnya, minum teh harus perhatikan etiket. Berani nggak tunjukkan ke kita? Aku nggak berani di depan Rian. Main kapak di depan tukang kayu. Tunjukkan dong, aku mau lihat. Karena Rian minta, aku nggak nolak deh.
Nia, Sari, apa itu kamu? Aku lihat sendiri di sini, Niasari tidak melakukan apa-apa. Jangan menuduh orang seenaknya. Indahwati, kamu mengkritik Niasari karena minum teh dengan rakus itu tidak sopan. Lalu kamu menyemburkan teh itu sopan? Kamu sudah mempermalukan keluarga Hartono. Aku peringatkan kamu, jangan ganggu dia lagi. Dia adalah keluarga Rian Hartono. Putri keluarga Hartono. Kalau berani ganggu dia lagi, aku yang akan menghajarmu. Nenek. 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 Ada apa dengan nenek? Nenek! Sudah tua, kaki juga sudah daga, tidak tidak kuat. Jangan khawatir. Bu. Kayu penopang yang chamber ini mungkin sudah tidak bisa dipakai lagi. Harus ganti pakai kursi roda. Ini semua salah kamu, anak liar ini. Sampai membuat beliau marah seperti ini. Gejala yang dialami nenek tidak seperti sakit, tapi lebih mirip. Aura buruk masuk ke tubuh. Apa? Nia, aku mengizinkanmu tinggal di keluarga Hartono hanya karena menghormati Rian. Janganlah kau buat hal-hal mistis begini yang tidak pantas ini. Nenek, saya tidak sedang mengada-ada. Sejak kecil saya belajar ilmu aliran Bhinneka dari guru saya. Hal-hal seperti ini pasti saya paham. Nenek, percayalah pada Niasari sekali ini saja. Kemampuannya sudah saya lihat sendiri. Iya, Niasari tidak akan berbohong. Lagi pula dokter juga tidak bisa menyembuhkan nenek. Lebih baik percaya pada Niasari. Lalu, bagaimana rencanamu menyembuhkannya? Untuk menyembuhkan kaki nenek, kita harus menemukan sumber energi negatifnya. Penyakit kaki ini selalu mengganggu nenek. Berarti sumber energi negatifnya pasti ada di sekitar nenek. Barang yang dibawa setiap hari. Barang-barang Ibu Sofia ada di sana. Coba kamu periksa. Sudah ketemu. Sudah, saya bilang, jangan percaya hal-hal yang tidak masuk akal. Keluar semua. Saya lelah. Ini dia. Ini dia. Apa katamu? Tongkat inilah. Tongkat ini, tapi ibu pakai setiap hari. Jangan disentuh. Kalau kena aura negatifnya, kamu juga bisa kena. Jadi, tongkat inilah yang menyusahkanku. Itu barang antik yang kubeli di balai lelang. Tidak mungkin ada masalah, kan? Kalau diingat-ingat, ibu sepertinya kakinya jadi bermasalah setelah pakai tongkat ini. Kakinya jadi bermasalah setelah pakai tongkat ini. Masa iya sih tongkat ini? Tapi dulu sudah dicek oleh ahlinya. Tongkat ini memang barang antik yang sangat berharga. Kalau aku tidak salah lihat, tongkat ini memang berharga. Tapi ini diambil oleh pencuri makam dari kuburan kuno. Aura negatifnya sangat kuat. Jangan sampai disentuh. Bagaimana kalau kita buang saja? Buang jauh-jauh? Tidak boleh. Kalau ada orang yang mengambilnya, bukankah akan membahayakan orang yang tidak bersalah? Meski tongkat ini sangat berharga, tapi ini diambil oleh penjarah makam dari kuburan kuno. Auranya sangat jahat. Jangan sampai disentuh. Kalau tidak, buang saja tongkat ini. Buang jauh-jauh. Tidak bisa. Kalau ada orang lain yang kerap mengambilnya, bukankah akan membahayakan orang yang tidak bersalah? Lalu harus bagaimana? Di dalam maupun di luar 3 alam, hanya tahu yang paling mulia. Nia, jangan sentuh itu. Tidak apa-apa, aku dilindungi oleh ilmu Tao. Asalkan aku membawa tongkat ini untuk dimurnikan, semuanya akan baik-baik saja. Nenek, tenang saja.
Asalkan nenek menjauh dari tongkat ini, nenek akan cepat sembuh. Benarkah? Aku pasti akan menyembuhkan nenek. Nia, kamu sudah baca mantra selama 3 jam. Tahan-tahan sebentar lagi. Saat ini energi aktif sedang paling kuat. Kesempatan terbaik untuk menghilangkan energi jahat. Tongkatku. Kakiku sudah tidak sakit lagi. Aku bisa berjalan. Nah, memang benar kata Nia. Tanpa tongkat itu, aku bisa turun dan berjalan sendiri. Bu, kakimu. Sudah. Bisa Anam, bisa jalan. Kan ku bilang Nia memang punya keahlian asli. Baru sehari, Mbak sudah bisa turun dan berjalan sendiri. Nia. Nia. Rian Hartono. Nia, kamu sudah bangun. Nenek Sofia. Ibu, Nia sudah bangun. Minum air dulu. Kamu pingsan selama sehari semalam. Dasar anak ini, kenapa kamu sampai kelelahan seperti ini? Ayo nak, minum sup ginseng ini. Ini dibuat khusus oleh dapur. Tidak apa-apa. Hanya membersihkan tongkat itu. Hanya butuh sedikit tenaga. Demi dan nenek tua seperti aku ini. Kamu. Aku sebelumnya malah memperlakukanmu seperti itu. Aku benar-benar bodoh. Aku sebelumnya memperlakukanmu seperti itu. Aku benar-benar bodoh. Nenek, jangan bilang begitu. Sebelumnya aku yang tidak tahu diri. Kamu jangan memikirkannya. Ke depannya aku pasti akan berubah. Sifat buruk suka menjilat dan merendahkan orang. Tidak apa-apa Anda apa. Kamu juga melakukannya untuk nenek. Mulai hari ini, kamu adalah anak perempuan keluarga Hartono. Apa itu anak angkat? Buang kata angkatnya. Kamu adalah anak kandung keluarga Hartono. Cucu kandungku. Betul, kamu adalah anak kandungku. Lain kali jangan lagi memaksakan diri seperti itu. Tuan Rian merawatmu sampai matanya merah dan bengkak. Omong kosong. Aku baru saja melihatmu sedang tidur nyenyak. Bahkan ada bekas air liurmu. Tidak ada. Nenek, buburmu. Nia, jangan sibuk-sibuk. Cepat duduk dan makan. Maksudnya, kamu sekarang adalah objek perlindungan utama keluarga kita. Nia, coba cicipi bakpao isi daging ini. Aku sengaja menyuruh dapur membuatnya sesuai seleramu. Terima kasih, Bu. Oh iya, Nia sebentar lagi masuk sekolah. Ada rencana apa? Jacob bilang, meski belajar ilmu Tao, pelajaran sekolah juga tidak boleh ketinggalan. Jadi setelah sekolah dimulai, aku berencana tinggal di desa. Jarak ke sekolah terlalu jauh setiap hari. Untuk apa repot-repot? Langsung saja pindahkan status sekolahmu ke sekolah Rian, kan bisa? Kamu kan sering mengeluh sekolah tidak menarik. Sekarang niat temani kamu, jangan bolos lagi. Baik. Aku benar-benar bisa sekolah di kota? Aku benar-benar bisa sekolah di kota. Tentu saja, walaupun kamu lebih tua setahun dari Rian, tapi dasarmu kurang kuat. Kamu ditempatkan di kelas yang sama saja. Sekolah kita luas sekali. Ada perpustakaan, laboratorium, dan juga gedung olahraga. Nanti kita adu, lihat siapa yang nilainya lebih bagus. Nia, kamu mau nggak? Aku mau. Asalkan kita sekeluarga bisa bersama, aku mau apa saja. Rasanya begini ya punya keluarga yang menyayangimu. Buku pelajaran, alat tulis, kotak makan siang, semuanya sudah siap.
Bu, aku kan bukan anak kecil lagi. Nak. Nak, bawa ini. Ini bukan cincin giok pusaka keluarga Zhou yang turun-temurun itu. Aku tidak bisa menerimanya. Nenek sudah hidup lama di dunia ini. Paling tahu kalau di luar sana penuh dengan orang-orang yang suka menjilat dan merendahkan orang lain. Kamu pakai ini, tidak ada yang berani mengganggumu. Lagi pula, kamu adalah cucu perempuan keluarga Zhou yang sudah nenek akui. Kamu memakainya sudah seharusnya. Nenek kasih ke kamu, ya kamu pakai saja. Terima kasih, Nenek. Cantik sekali. Rian, jaga baik-baik nih ya. Pasti tugas selesai. Senang sekali melihat kalian seperti ini. Nenek, Ibu, ini jimat keselamatan yang kubuat. Nenek dan Ibu sudah berkorban begitu banyak untukku. Aku pasti akan belajar dengan giat, tidak akan mengecewakan kalian. Bagus. 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 Nia baik sekali ya. Pergilah.